Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Dimas Praditya Rizky, mahasiswa dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, akan menjelaskan atau memaparkan dua materi yang terdiri dari pendahuluan sitologi dan yang kedua adalah pembuatan slide dari sitologi sputum. Yang pertama adalah pengertian dari sitologi. Sitologi berasal dari akar kata sitos yang artinya sel dan logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi, sitologi berarti ilmu yang mempelajari tentang sel, sel secara individual, atau sel yang berasal dari fragmen jaringan yang diamati secara mikroskopis. Spesimen sitologik didapat dari sel yang terlepas atau eksfoliatif, atau sel yang terlepas dari jaringan. Jenis spesimen yang paling umum yang diterima di laboratorium patologi anatomik adalah spesimen cervical pap smear. Hal ini dikarenakan pap smear merupakan salah satu program pemerintah dalam menurunkan angka kanker serviks. Selanjutnya adalah sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional kehidupan. Tubuh manusia adalah terbuat dari berbagai jenis sel. Karakteristik dasar dari sel-sel ini pada dasarnya sama. Namun, selama proses dari diferensiasi, sel memperoleh banyak morfologis yang unik dan sifatnya fungsional. Sel utamanya diklasifikasikan sebagai sel prokaryotik atau tidak berinti dan eukaryotik yang artinya berinti sel. Kemudian, terdapat morfologi sel. Morfologi sel sendiri terdiri dari pertama ada membran plasma, nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, mitokondria, badan Golgi, dan vesikel. Membran sel adalah membran biologis selektif permeable yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan eksternal, tersusun atas 3 komponen lipid, yaitu fosfolipid, kolesterol, dan glikolipid. Kemudian pada karbohidrat, terdapat glikoprotein, serta glikolipid. Kemudian ada protein, yang terdiri atas protein integral, protein transmembran, dan periferal protein. Kemudian, definisi dari sitopatologi, yaitu ilmu yang mempelajari penyakit dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi, berasal dari sel yang dilepaskan oleh tubuh atau yang sengaja diambil. Berikut adalah alur kerja laboratorium sitologi. Dari penerimaan spesimen, lanjut ke administrasi spesimen, dicek layak atau tidak. Jika tidak, itu bisa dilanjutkan ke pengirim untuk ditanyakan kembali. Jika iya, bisa didistribusikan spesimen, kemudian bisa dibuat pembuatan sediaan, atau mungkin dari distribusi spesimen bisa langsung ke pewarnaan sediaan, mungkin lanjutnya ke pengamatan awal, dan akhirnya adalah kesimpulan. Kenapa bisa langsung ke pewarnaan sediaan? Biasanya dari rujukan itu setelah didistribusi, itu mereka sudah memberikan fiksasi terlebih dahulu, sehingga pewarnaan sediaan bisa langsung dilakukan tanpa melanjutkan pembuatan sediaan atau fiksasi. Kemudian ini adalah alur pemeriksaan morfologi sel, yaitu pada peranalitik didapatkan permintaan pemeriksaan. Dilakukan pengambilan sampel oleh dokter umum, dokter spesialis, bidan atau paramedik. Dan kemudian sampel masuk ke laboratorium patologi anatomi. Pada analitik, sampel diterima di laboratorium patologi anatomi, kemudian diproses dan dilanjutkan dengan hasil pemeriksaan. Pada pasca analitik, penyerahan hasil pemeriksaan patologi anatomik kepada dokter spesialis patologi anatomik untuk didiagnosis. Jenis sampel pemeriksaan sitologi terdiri dari dua jenis, yaitu eksfoliatif sitologi dan FNAB. Pertama adalah eksfoliatif, yaitu sitologi serviks menggunakan smear serviks. Terus ada sampel perampasan, bisa dari sputum, bronchial wash, bronchial brush, bronchoalveolar lavage, transbronchial, needle aspiration cytology, fine needle aspiration cytology atau FNAC under radiological guidance. Kemudian ada saluran pencernaan, yaitu gastric brush, lavage, dan transendoscopic FNAC. Kemudian ada urine, itu voided urine. Terus ada catheterized urine, terus ureteric urine.
Kemudian pada sitologi efusi ada cairan efusi, terus ada cairan cerebrospinal atau CSF, kemudian ada cairan vitreous dan cairan sendi dalam antikoagulan. Kemudian apa itu FNAB? FNAB adalah fine needle aspiration biopsy atau aspirasi dari jarum halus. Kemudian selanjutnya adalah teknik laboratorium sitologi rutin. Yang pertama, pengumpulan spesimen. Dalam sitologi, tidak seperti histopatologi. Pengumpulan spesimen bervariasi dari berbagai sampel tubuh. Kedua adalah fiksasi. Berbagai jenis fiksatif digunakan dalam berbagai sampel. Sitologi seperti etanol 95%, metanol 100%, serta alkohol dinaturasi. Kemudian ada pemrosesan sampel dan ada pewarnaan. Pewarnaan umum di laboratorium sitologi adalah papan Nicolau dan Maygrulat Giemsa atau MGG. Kemudian perannya, yang pertama adalah diagnosis status hormonal atau ketidakseimbangan hormonal, deteksi dini suatu penyakit yang tak terduga, monitoring penyakit dan terapinya, memberikan diagnosis yang akurat, spesifik, dan cukup komprehensif untuk memungkinkan dokter melakukan tindakan perawatan dan pengobatan, serta mendeteksi pertumbuhan dari kanker. Selanjutnya, terdapat beberapa kelebihan. Yang pertama, diagnosis cepat, murah, dan mudah, lebih baik dalam mengevaluasi penyakit menular, pendukung atau pengganti frozen section atau biopsi, tanpa merusak jaringan dan memungkinkan pengulangan sampel, serta lebih baik dalam pemeriksaan. Di samping dari kelebihan, juga terdapat kekurangan, yakni interpretasi perubahan morfologi seluler didasarkan pada hasil observasi tiap sel, dan tidak selalu menjadi final diagnosis. Pada beberapa kasus harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan histopatologi. Kemudian, yang terakhir adalah faktor yang menentukan tampilan dari sel. Pertama, teknik sampling yang digunakan. Kedua, ada tingkat kematangan sel saat diambil, jenis asal sel pembentukannya seperti soft tissue, cyst, solid organ. Lokasinya, tempat sel tersebut terlepas, interval waktu antara sel terpulas dan saat pengambilan sel. Jenis fiksasinya, pewarnaan, dan pada teknik prosesinya. Baik, setelah kalian mendengarkan dan membaca mengenai pendolan sitologi, semoga kalian dapat memahaminya. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pada pembahasan berikutnya. Pada pembahasan berikutnya ialah pembuatan slide dari sitologi sputum. Selanjutnya, pada pembuatan slide sitologi sputum terdapat 4 macam pembahasan. Pertama adalah pengumpulan dan persiapan sampel sputum, pembuatan slide sitologi, prosedur pewarnaan slide sitologi, serta pengamatan sel slide sitologi pada sampel sputum. Pada pembahasan pertama ialah pengumpulan dan persiapan pada sampel sputum. Pada pengumpulan dan persiapan sampel sputum, yang pertama adalah dahak dikumpulkan pada pagi hari sebelum makan dan minum. Dahak ditampung dalam pot atau plastik yang bersih, label semua spesimen dengan identifikasi pasien, tanggal, dan sumber spesimen. Gunakan pensil tebal untuk label slide dan jangan gunakan stiker label. Selanjutnya, spesimen harus segera dibawa ke lab patologi anatomik. Perubahan cepat terjadi pada spesimen sitologik. Pada mikroorganisme yaitu sekitar 30 menit dan fagositosit eritrosit beberapa jam setelah spesimen didapat. Namun, ketika spesimen sulit diproses, maka spesimen disimpan di dalam lemari pendingin. Hindari kontak langsung dengan es dan jangan dibekukan. Jangan gunakan formalin untuk melakukan fiksasi sitologi, kecuali ketika akan dilakukan pembuatan sitoblok. Berikut adalah gambar sediaan sitologik yang terpapar formalin pada saat persiapan spesimen. Selanjutnya adalah pembuatan slide sitologi sampel sputum. Pada pembuatan slide sitologi sampel sputum, metode yang digunakan dalam pembuatan ini ada dua, yaitu pertama adalah metode smear atau oles dan kedua adalah metode tekan atau squash. Yang pertama adalah metode smear atau oles. Spesimen yang masuk ke dalam kategori untuk dilakukan pembuatan sediaan oles antara lain adalah urin, cerebrospinal fluid atau CSF, dan spesimen lainnya yang memiliki viskositas rendah. Namun, kadangkala spesimen sputum yang masuk ke dalam laboratorium
sudah dicampur dengan alkohol 50% atau dengan larutan fiksasi sarkomano. Kemudian, berikut adalah langkah pembuatan slide metode smear atau oles. Pertama, perhatikan tampilan dari spesimen cair dan deskripsikan dalam formulir permintaan. Kedua, tuangkan spesimen ke dalam tabung sebanyak 15 hingga 50 ml tabung sentrifuge, kemudian diputar selama 10 menit dengan kecepatan sentrifugasi berkisar 1800 hingga 2500 rpm. Selanjutnya, tuang cairan supernatan dengan posisi yang di atas kembali ke wadah spesimen asal. Ketika spesimen memiliki endapan yang tebal, sisakan supernatan kurang lebih sepertiga bagian dari sedimen. Jika sedimen sangat tipis, bahkan hampir tidak terlihat, maka supernatan diusahakan terbuang hingga tidak ada tetesan. Selanjutnya, homogenkan kembali dengan mengetuk tabung atau dapat menggunakan vortex hingga terlihat lagi larutan yang bercampur. Siapkan 2 slide yang telah diberi label, kemudian ambil larutan dan teteskan 1 atau 2 tetes pada sisi objek gelas kurang lebih 2 cm dari tepi luar. Setelah itu, lakukan teknik oles dengan metode pull apart atau sliding smear. Berikut adalah gambar penjelasan dari metode pull apart dan metode sliding smear. Pada pull apart, tarik spreader, kemudian dorong hingga spesimen menyebar merata pada permukaan. Kemudian pada sliding smear, tekan tetesan spesimen dengan kaca objek gelas dan putar kedua objek hingga menjadi sejajar dan tarik perlahan dengan arah yang berlawanan. Kemudian, langkah pembuatan slide ini selanjutnya ialah simpan sisa sedimen di tabung sentrifugal hingga diagnosisnya terlaporkan. Dan lanjutkan dengan tahapan fiksasi, baik kering atau basah, tergantung dari formulir permintaan. Selanjutnya adalah metode tekan atau squeeze. Metode tekan merupakan metode yang hampir sama dengan metode oles. Namun pada teknik ini terdapat perlakuan menekan pada spesimen. Penekanan dilakukan dengan lembut agar tidak terjadi kerusakan pada komponen sel. Teknik ini dilakukan untuk spesimen yang memiliki viskositas tinggi seperti sputum. Teknik tekan pada pembuatan sedian sitologik kadangkala disebut dengan teknik pick and smear. Selanjutnya adalah langkah pembuatan slide metode tekan atau squeeze. Pertama, pilih bagian yang berdarah, berubah warna, atau padat. Kedua, letakkan sebagian kecil spesimen sputum yang terpilih ke kaca objek. Kemudian, tekan dengan kaca objek lainnya yang bersih. Keempat, putar kaca objek hingga kedua kaca objek menjadi sejajar dan tarik ke arah atas. Pastikan ada jarak 2 cm di sisi untuk label dan 1 cm dari bawah. Lanjutkan dengan tahap fiksasi kering atau basah, tergantung dari formulir permintaan. Selanjutnya adalah pewarnaan slide sitologi pada sampel sputum. Pada pewarnaan slide sitologi sampel sputum, terdapat 2 jenis macam pewarnaan. Pertama adalah pewarnaan Papanicolaou dan yang kedua adalah pewarnaan Giemsa. Berikut adalah prosedur pewarnaan dari Papanicolaou. Pertama, sedian apusan difiksasi dengan alkohol 96% dengan minimal 30 menit. Kemudian alkohol 80% 10 celup, alkohol 70% 10 celup, alkohol 50% 10 celup, aquade 10 celup, kemudian menggunakan haris hematoksilin 3 hingga 5 menit, direndam, kemudian cuci dengan air mengalir. Lalu celup kepada HCl 0,25% 3-4 dan cuci kembali dengan air mengalir. Lanjutkan dengan mencelup ke lithium 0,5% sebanyak 10 kali, cuci dengan air mengalir, dan cek warna di bawah mikroskop. Selanjutnya, alkohol 50% 10 celup, 70% 10 celup, 80% 10 celup, 95% 10 celup. Kemudian menggunakan Orange G itu 6% dengan 3-5 menit, kemudian alkohol 95% sebanyak 10 celup, EA 3 hingga 5 menit, kemudian ada alkohol 95% itu 10 celup, kemudian ada keringkan di udara
menggunakan silol 3 menit dan tutup menggunakan entelan. Kemudian, prosedur pewarnaan Giemsa. Pertama, biarkan sediaan apus hingga benar-benar kering di udara. Fiksasi dengan metanol selama 5 menit, angkat dan biarkan kering di udara. Masukkan ke dalam larutan Giemsa yang telah diencerkan selama 30 menit. Angkat, cuci dengan air mengalir, kemudian keringkan di udara. Keempat, masukkan ke dalam silol selama 3 menit dan tambahkan 1 hingga 2 tetes entelan. Lalu tutup menggunakan cover glass. Kemudian, pengamatan sel slide cytologi pada sampel sputum. Berikut adalah pengamatan slide cytologi pada sampel sputum, dan kriterianya itu ada pewarnaan, detail komponen sel, dan limfoid. Kemudian, untuk pewarnaannya pada fiksasi basah itu ada Papa Nicolau, pada fiksasi kering ada Wright atau Giemsa. Untuk detail dari komponen sel, pada fiksasi basah akan terlihat inti, anak inti, perbedaan kepantangan sitoplasma dan keratin, on-site, dan badan plasmoma. Kemudian pada fiksasi kering itu akan terlihat sitoplasma, stroma, badan limfoglandula, terus ada basofilia sitoplasma, ada vakuola lipid. Kemudian di limfoid itu akan terlihat batas inti, pola kromatin, dan anak inti. Pada fiksasi kering akan terlihat badan limfoglandular, basofilia sitoplasma, dan vakuola lipid. Kemudian terdapat fiksasi basah. Berikut adalah gambarannya. Yang sebelah kiri adalah hasil dari sajian sitologik yang difiksasi dengan fiksasi basah, di mana terlihat komponen inti yang jelas. Kemudian di sebelah kanannya adalah hasil dari sediaan sitologik yang difiksasi dengan fiksasi basah, yang menunjukkan tingkat kematangan sel dilihat dari komponen sitoplasmanya. Selanjutnya adalah fiksasi kering. Berikut adalah gambarannya. Hasil dari fiksasi kering yang menunjukkan tidak jelasnya inti dari sel. Pada fiksasi ini, yang menjadi target adalah produksi musil. Kemudian, hasil dari fiksasi kering yang menunjukkan vakuolipid dengan warna yang bening terdapat pada sebelah kanan. Berikutnya adalah gambaran sitologik sel alveolar makrofag pada di sebelah kiri dan sel bronkial di sebelah kanan. Spesimen sputum dianggap memadai jika makrofag alveolar atau sel epitel bronkial terlihat di dalam sediaan sitologik. Baik, sekian penjelasan dua materi. Yang pertama adalah pendahuluan sitologi dan yang kedua adalah pembuatan slide sitologi sputum. Semoga dapat dipahami dan terima kasih telah menyaksikan penjelasan berikut. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.